Presiden Joko Widodo meresmikan 3 tempat pembuangan akhir sampah di Malang, Jawa Timur. Polri mengungkap sindikat judi online SBO Top. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan akar masalah pengungsi Rohingya harus diselesaikan. Selamat sore pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Kamis 14 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Petang selengkapnya. Hari ini 14 Desember 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan 3 fasilitas tempat pembuangan akhir sampah modern di Jawa Timur. Hal ini sebagai percontohan bagi penanggulangan sampah perkantoran maupun daerah lain. 3 tempat pembuangan akhir sampah di wilayah Jawa Timur diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. 3 TPA itu adalah TPA Supit Urang di Kota Malang, TPA Jabon di Kabupaten Sidoarjo, dan TPA Banjardowo di Kabupaten Jombang. Presiden Joko Widodo mengatakan sampah adalah persoalan serius yang perlu ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti masalah kesehatan hingga bencana alam. Pembangunan 3 TPA sampah modern itu menggunakan anggaran pemerintah sebesar lebih dari 800 miliar rupiah. TPA Supit Urang di Kota Malang. Ini dibangun dengan anggaran 237 miliar. Menempati luas landfill 5,2 hektar dan kapasitas landfillnya 726.000 meter kubik. TPA ini dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah modern dengan daya tampung sampah mencapai 450 ton per hari. Yang kedua, TPA Jabon di Kabupaten Sidoarjo. Ini dibangun dengan anggaran 384 miliar. Dibangun di luas lahan 29 hektar dengan kapasitas 1.650.000 meter kubik dan daya tampung sampahnya mencapai 450 ton per hari. Yang ketiga, TPA Banjardowo di Kabupaten Jombang dibangun dengan biaya 203 miliar rupiah di luas lahan 4,45 hektar dan daya tampung sampahnya 110 ton per hari. Presiden berharap dengan beroperasinya 3 TPA modern ini dapat mengurangi permasalahan sampah dan mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan, serta kesehatan masyarakat. Dalam Global Refugee Forum di Geneva, Swiss pada 13 Desember 2023, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan isu pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia untuk segera kembali ke negara asalnya, Myanmar. Retno Marsudi menegaskan akar masalah pengungsi Rohingya yang disebabkan oleh konflik Myanmar yang tak kunjung usai harus segera diselesaikan. Beberapa waktu terakhir ini di mana Indonesia menghadapi tantangan masuknya para pengungsi Rohingya. Dalam GRF saya menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia tengah menghadapi lonjakan pengungsi yang sangat besar dan salah satu penyebabnya adalah perang dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.
Karena itu, akar masalahnya harus kita selesaikan. Saya ingatkan bahwa kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk menghentikan perang dan konflik dan menghormati hukum internasional, terutama hukum humaniter internasional. Kewajiban ini juga berlaku untuk Palestina. Kekerasan terus terjadi yang memaksa kaum Rohingya meninggalkan rumah mereka, yaitu Myanmar. Karena itu saya mengajak masyarakat internasional bekerja sama untuk menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar, sehingga pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka. Selain itu, di dalam forum GRF, saya juga mengingatkan adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban dari tindak perdagangan dan penyelundupan manusia atau TPPO, termasuk ribuan pengungsi yang datang ke Indonesia. Adanya TPPO semakin menambah kompleksitas dan sulitnya penanganan isu pengungsi. Saya jelaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu-ragu untuk memerangi TPPO yang merupakan kejahatan transnasional. Namun, Indonesia tidak dapat menjalankannya sendiri. Diperlukan kerjasama yang erat baik di kawasan maupun internasional untuk memerangi TPPO. Saya juga tekankan pentingnya penguatan kerjasama dengan UNODC, UNHCR, dan juga IOM dalam penanganan masalah ini. Selain itu, saya juga menekankan kewajiban menerima resettlement bagi negara pihak konvensi pengungsi. Saya sampaikan, proses resettlement akhir-akhir ini berjalan dengan sangat lambat. Banyak negara pihak bahkan menutup pintu mereka untuk para pengungsi. Di dalam pertemuan GRF sebagai penutup, saya menyampaikan bahwa Indonesia akan terus memperkuat komitmennya khususnya melalui kerjasama dalam kerangka Bali Proses sebagai forum kerjasama dan konsultasi bagi penanganan tindak pidana people smuggling, trafficking in person, dan tindak pidana lainnya antara negara asal, negara transit, dan negara. 209 personel Polri mendapatkan penghargaan Bintang Bayangkara Naraya atas dedikasi dan jasanya selama 24 tahun mengabdi pada institusi Polri. Pemberian penghargaan dilaksanakan langsung oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Penganugerahan Bintang Bayangkara Nararya kepada 200 personil Polri berlangsung di Ballroom Mutiara, Gedung STIK Jakarta pada Kamis 14 Desember 2023. Kegiatan dipimpin langsung Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Polisi Dedi Prasetyo. Penerimaan penghargaan Bintang Bayangkara Nararya dilaksanakan secara simbolis kepada 3 personel Polri, yakni Kabak Prodok Propaminal Divisi Propam Polri, Kombes Pol Armaini, Kaur Keuangan Pas Gegana Korbrimo Polri, AKP Uca, Banung 1 Urtu Rorenmin Baris Krim Polri, Aibtu Yati Sri Susilowati, dan diserahkan langsung oleh ASSDM Kapolri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo. Salah seorang penerima penghargaan, yakni Aibtu Yati Sri Susilowati, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan ASSDM Kapolri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo atas perhatian dan penghargaan yang diberikan. Alhamdulillah sangat luar biasa, penghargaan yang tertinggi untuk para anggota Polri yang berprestasi dalam bidang kepolisian. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak SSDM, seluruh pejabat yang terkait untuk apresiasinya. Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi. Penghargaan Bintang Bayangkara Nararya merupakan sebuah apresiasi yang diberikan kepada anggota Polri yang telah mengabdi selama 24 tahun dan tanpa celah. Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.